Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas besar pembelajaran mesin, yaitu supervised learning dan unsupervised learning, yaitu regresi dan clustering. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ayura Septimanurung, dan kedua teman saya, yaitu Alifah Tias Kairunisa dan Salisa Naila Genia. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Di sini kami akan menjelaskan apa itu supervised dan unsupervised learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning adalah pendekatan dalam pembelajaran mesin yang menggunakan kumpulan data berlabel. Algoritma supervised learning yang biasa digunakan adalah regresi. Untuk tugas besar kami menggunakan perseptron sebagai contoh algoritma di sini. Lalu yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning yaitu kebalikan dari supervised learning yang bekerja sendiri untuk menemukan struktur yang berhubungan dari data tidak berlabel. Algoritma yang biasa digunakan yaitu clustering. Dan untuk tugas besar kami menggunakan algoritma K-means sebagai contoh dari unsupervised learning. Lalu yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam studi kasus. Eh, Studi kasus ini yaitu data berasal dari Factbook yang berisi 149 data negara dan terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ekspor atau nilai total jasa dan barang yang diekspor suatu negara. Yang kedua import atau nilai total barang dan jasa yang diimpor ke negara tersebut. Yang ketiga industrial production growth rate, yaitu pertumbuhan produksi sektor industri di suatu negara dalam setahun. Yang selanjutnya ada investment atau total nilai uang yang diinvestasikan dalam berbagai sektor ekonomi di suatu negara. Lalu selanjutnya ada unemployment rate, yaitu total angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Dan yang terakhir ada GDP, yaitu total hasil nilai barang dan jasa dalam batas wilayah suatu negara dalam setahun. Lalu ada tujuan. Di sini tujuan kami melakukan penelitian ini yang pertama, menerapkan metode supervised learning atau regresi dan metode unsupervised learning clustering pada data Factbook. Yang kedua, mengetahui pengaruh hiperparameter dari metode yang digunakan pada supervised learning atau regresi. Dan yang terakhir, mengetahui jumlah cluster dan kualitas cluster terbaik dan optimal yang didapat dari dilakukannya unsupervised learning atau clustering. Lalu selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya yaitu Alifa dan Salisa. Pada mereka dipersilahkan. Terima kasih Ayu atas kesempatannya. Di sini saya Alifatia Saranisa akan menjelaskan supervised learning, yang merupakan salah satu jenis machine learning untuk melatih model menggunakan data berlabel sehingga dapat memprediksi keluaran output melalui data input. Supervised learning ini yang kami gunakan adalah algoritma regresi menggunakan penyelesaian perseptron tanpa menggunakan library. Sendiri adalah jenis jaringan saraf tiruan paling sederhana yang terdiri dari satu neuron, menerima beberapa input dan melakukan operasi linear terhadap input sehingga dapat menghasilkan output berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Akhir dari observasi ini adalah mengetahui hyperparameter terbaik untuk studi kasus kami. Akan masuk ke langkah pertama dari perseptron, yaitu data preprocessing, sehingga data bisa dieksekusi pada metode regresi yang akan kami lakukan selanjutnya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ayu, data yang kami gunakan adalah data Factbook yang dipanggil ke dalam collab menggunakan library Panda. Nah, data akan diambil penting yaitu export, import, industrial production growth rate, investment, dan unemployment rate sebagai variabel bebas, dan GDP sebagai variabel terikat atau output yang menjadi label untuk data train kami. Yang sama, kita juga harus melakukan konversi, karena seluruh data memiliki tipe data objek. Untuk dapat dilanjutkan ke tahap regresi, maka harus terlebih dahulu dikonversi. Data ini kami ubah menjadi data real atau float 64. Maka kita juga harus menormalisasi data kami, karena pada tahap ini, data yang telah dikonversi dibuat menjadi dalam rentang 0 hingga 100, yang gunanya adalah untuk mempermudah interpretasi data dan meningkatkan konsistensinya. Akan mulai masuk ke langkah membuat fungsi regresinya itu sendiri. Di sini ada pada fase propagasi maju atau fungsi aktivasi, akan dilakukan perhitungan dari layer masukan, dilanjutkan ke layer keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi yang sudah ditentukan. Bias pada parameter ini diartikan sebagai W0 atau bobot paling awal yang pengalinya adalah 1, sehingga tidak dikali dengan peubah apapun.
Selanjutnya juga ada backward propagation atau propagasi mundur, merupakan fase perhitungan error yang dihasilkan dari perhitungan propagasi maju. Nilai keluaran yang dihasilkan oleh propagasi maju akan dibandingkan dengan nilai target yang sudah ditentukan, yaitu pada kasus kami merupakan kolom GDP. Ada fase update bobot, di mana bobot yang dihasilkan secara acak pada saat inisialisasi bobot akan dilakukan perubahan pada fase ini, berdasarkan dengan nilai error yang dihasilkan pada saat propagasi mundur sebelumnya. Terakhir adalah membuat fungsi solve problem, yaitu fungsi yang memanggil semua fungsi yang sudah dibuat sebelumnya untuk menciptakan model regresi. Gunakan fungsi normalisasi yang telah dibuat sebelumnya. Setelahnya akan dipanggil fungsi train test split yang merupakan library dari model sklearn. Pada tahap test split ini dibagi menjadi 80% data training dan 20% untuk data testing. Results di sini dibuat untuk digunakan menyimpan hasil eksperimen dengan berbagai kombinasi learning rate dan jumlah epoch yang menjadi inti observasi regresi kali ini. Ada dua nested loop yang digunakan untuk mengiterasi semua kombinasi parameter sesuai jumlah epochnya. Setelahnya, bobot awal W0 sampai W5 diinisialisasi secara acak dalam rentang min 0,1 hingga 0,1 untuk memulai proses pelatihan. Bagi data menjadi train dan test, fitur yang relevan ambil dari data training set. Data training diacak untuk setiap epoch implementasikan SGD. Propagation dilakukan untuk menghitung prediksi model. Backward propagation digunakan untuk menghitung gradien kesalahan terhadap bobot. Dan update weight digunakan untuk memperbarui bobot berdasarkan gradien dan learning rate. Inisialisasi epoch, mean squared error, MSE, dihitung untuk mengecek apakah model masih dalam batas kesalahan yang dapat diterima. Jika MSE terlalu besar, maka training akan dihentikan untuk mencegah pada kode kami. Ini selesai, model akan dievaluasi pada data tesnya. MSE dihitung untuk menilai kinerja model pada data yang tidak terlihat selama pelatihan. Hasilnya disimpan pada array result yang telah dibuat tadi, sehingga kita bisa membandingkan hyperparameter terbaik untuk model regresi kami. Kami membuat plot grafik untuk membuat visualisasi perbedaan antara data tes aktual dengan prediksi kami, sehingga selain dapat dilihat dari MSE, juga dapat dilihat perbedaannya dari segi plotnya. Akhir adalah memberikan best result. Best result akan menunjukkan model dengan MSE terendah yang menandakan errornya sangat kecil, sehingga prediksi data tes dan data aktualnya memiliki perbedaan yang paling minim. Hal ini yang akan menjadi inti utama yang kami inginkan dari observasi hyperparameter kami. Jika kami menghitung koefisien determinasi R pangkat 2, masih seberapa baik model menjelaskan variasi data. Di inti observasi kami juga yaitu least learning rates dan epoch values, yang memberikan apa saja yang akan pasti untuk menghasilkan model regresi terbaik kami. Fungsi solve problem diambil sehingga kita bisa mengeluarkan semua output yang kami inginkan. Di sini terlihat visualisasi prediktif kami memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi nilai dengan kesalahan yang minimal dan kemampuan yang kuat untuk menjelaskan variabilitas dalam data. Mengapa bisa begitu? Karena terlihat di sini rate 0,1 dan epoch 100, MSE yang didapatkan sampai 0,0189 sekian, yang berarti errornya sangatlah kecil. Bisa juga dilihat pada data plot kami. Itu koefisien determinasi darabnya atau R pangkat 2-nya adalah sebesar 0,79, yang berarti model regresi kami sudah 79% dapat menjelaskan data yang menjadi studi kasus kami. Untuk bagian unsupervised learning akan dijelaskan oleh rekan saya, Salisa. Kepada Salisa, dipersilakan. Baik Alifa, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salisa Naila Gania akan mempresentasikan materi mengenai unsupervised learning, yaitu clustering. Unsupervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana algoritma dilatih pada data tanpa label. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau struktur yang tersembunyi di dalam data. Kami menggunakan metode K-means untuk melakukan clustering. Metode K-means itu sendiri adalah algoritma klasterisasi yang membagi data ke dalam K-kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan fiturnya. Pada langkah pertama, kami melakukan preprocessing terlebih dahulu pada data, yang meliputi membaca data factbook ke dalam Colab. Dengan ini, dataset factbook akan diinputkan ke dalam Colab menggunakan library pandas untuk membaca isi file Excel. Kemudian, kami mengambil data yang akan dipakai.
Dari 28 kolom data yang terdapat dalam file Excel Factbook akan diambil 5 kolom utama, yaitu export, import, industrial production growth rate, investment, dan employment rate untuk dilakukan clustering. Kemudian, kami mengkonversi data menjadi tipe data numerik. Karena seluruh data memiliki tipe data objek, untuk dapat dilanjutkan ke tahap clustering, maka data harus terlebih dahulu dikonversi. Jadi data diubah menjadi bersifat real atau float. Kemudian terakhir, kami melakukan pengecekan data dan penghapusan missing value. Data diperiksa dan ditangani dengan penghapusan nilai null ataupun missing value untuk memastikan data siap diproses oleh algoritma K-means. Dilanjut ke proses K-means, pada tahap pertama kami melakukan inisialisasi centroid secara random. Fungsi initialize centroid tersebut akan mengembalikan sebuah data frame yang berisi K baris yang dipilih secara acak dari data. Setiap baris mewakili satu centroid awal untuk algoritma K-means. Kemudian pada tahap selanjutnya, ditetapkannya setiap titik data ke klaster terdekat berdasarkan centroid yang ada. Fungsi assign cluster tersebut bertujuan untuk menetapkan setiap titik data ke klaster terdekat berdasarkan centroid yang diberikan. Kemudian, kami memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata titik data. Fungsi update centroid tersebut bertujuan untuk memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata posisi titik data yang telah ditetapkan ke masing-masing cluster. Fungsi juga menangani kasus di mana ada centroid yang tidak memiliki titik data yang ditetapkan. Centroid baru akan dipilih secara acak dari data untuk menggantikan centroid yang kosong. Kemudian, seluruh fungsi yang telah dibuat sebelumnya dipanggil dan dijalankan oleh fungsi K-means berikut. Fungsi tersebut mengimplementasikan algoritma K-means clustering. Proses iterasi K-means dilakukan dengan menetapkan data point ke klaster terdekat, lalu memperbaharui centroid berdasarkan data yang ditetapkan ke masing-masing klaster. Kemudian proses diulangi hingga konvergensi tercapai atau centroid tidak berubah ataupun iterasi maksimum telah terpenuhi. Selanjutnya, kami menentukan banyak klaster menggunakan elbow method. Fungsi calculate WCSS tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi clustering K-means dengan berbagai nilai K dari 2 hingga 10 menggunakan dua matriks, yaitu WCSS dan silhouette score. Evaluasi dapat membantu dalam memilih jumlah cluster optimal dengan menganalisis bagaimana WCSS dan silhouette score berubah dengan variasi K. Kemudian kami membuat plot elbow curve. Dari plot yang di-outputkan berikut, kedua metode memberikan hasil yang berbeda mengenai jumlah klaster yang optimal. Pada plot elbow method menunjukkan bahwa 4 klaster adalah jumlah klaster yang optimal karena mengurangi variabilitas dalam klaster secara signifikan. Sementara pada plot silhouette score menunjukkan bahwa 2 klaster adalah jumlah klaster yang optimal karena memberikan pemisahan klaster yang paling baik. Maka dengan mempertimbangkan tujuan analisis dan karakteristik data, jumlah klaster yang dipilih adalah 2 klaster dengan faktor-faktor pendukung seperti silhouette score yang tinggi, yaitu nilai silhouette score yang tinggi sebesar 0,829 untuk K sama kelas 2 klaster menunjukkan bahwa klaster ini memiliki pemisahan yang sangat baik antara klaster. Objek dalam klaster sangat mirip satu sama lain dan berbeda secara signifikan dari objek di klaster lain. Kemudian kejelasan dan interpretasi. Dengan hanya 2 klaster, pemisahan klaster menjadi lebih jelas dan lebih mudah diinterpretasikan. Kemudian terakhir yaitu penghindaran overfitting. Dengan memilih jumlah klaster yang terlalu banyak, maka akan menyebabkan overfitting, di mana model menjadi terlalu kompleks dan kurang dapat digeneralisasi.
Selanjutnya, kami menentukan banyak klaster yang optimal dengan silhouette score. Kode tersebut bertujuan untuk menemukan jumlah klaster optimal berdasarkan silhouette score tertinggi, dan kemudian melakukan clustering K-means dengan jumlah klaster tersebut. Lalu, hasil dari kode tersebut adalah jumlah klaster yang optimal, yaitu 2 klaster dengan silhouette score sebesar 0,829 yang merupakan hasil yang baik. Selanjutnya, kami membuat plot silhouette score. Plot silhouette score yang dihasilkan menunjukkan bahwa klaster 1 memiliki konsistensi yang sangat baik dengan nilai koefisien siluet yang tinggi, sementara klaster 0 memiliki nilai yang lebih rendah. Garis merah vertikal tersebut menunjukkan rata-rata yang berada di sekitar 0,9, yang menunjukkan bahwa secara umum klasterisasi ini bekerja dengan baik, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam klaster tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, kami membuat visualisasi klaster. Data yang dikelompokkan dalam klaster 0,0 yang berwarna biru dan klaster 1,0 yang berwarna orange menunjukkan pola distribusi yang berbeda. Klaster 0,0 memiliki data yang tersebar di sisi kanan bawah grafik, sementara klaster 1,1 lebih tersebar di sisi kiri. Kemudian titik merah besar yang mewakili sentroid menunjukkan bahwa pusat atau titik rata-rata dari masing-masing klaster. Sentroid ini penting karena memberikan gambaran tentang lokasi umum dari data dalam setiap klaster. Kemudian jarak antara sentroid dari masing-masing klaster memberikan informasi tentang seberapa berbeda klaster-klaster tersebut. Jarak yang besar antara sentroid menunjukkan bahwa klaster-klaster tersebut cukup berbeda antara satu sama lain. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu Rosa. Untuk Ayu Rosa dipersilahkan. Terima kasih kepada Salisa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari tugas besar kali ini, yaitu kesimpulan yang pertama, kesimpulan pada perseptron, yaitu model prediktif yang digunakan sudah memiliki kinerja yang baik dalam memprediksi nilai dengan akurasi yang tinggi. Ini ditunjukkan dari kesesuaian antara nilai aktual dan nilai prediksi yang sudah mirip. Lalu juga model kan telah dioptimalkan dengan laju pembelajaran 0,1 dan dilatih selama 100 epoch. Lalu juga nilai MSI yang dimiliki sangat rendah, yaitu sekitar 0,001. Hal ini berarti bahwa kesalahan rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual sangat kecil. Juga nilai dari koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,799 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 80% dari variabilitas dalam data aktual, yang merupakan indikasi kinerja model yang sangat baik. Jadi secara keseluruhan, visualisasi dan metrik yang disajikan menunjukkan bahwa model ini efektif dan dapat diandalkan untuk tugas prediksi yang diberikan. Lalu selanjutnya, kesimpulan pada algoritma K-means. Berdasarkan analisis, diputuskan bahwa jumlah klaster optimal yaitu 2. Keputusan ini didasarkan dari nilai silhouette score-nya yang tinggi, yaitu sebesar 0,829. Nilai silhouette score ini sudah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah klaster lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan 2 klaster, data memiliki pemisahan yang paling jelas, dan setiap klaster memiliki homogenitas internal yang baik atau objek dalam klaster yang sangat mirip bersama lain, dan berbeda secara signifikan dari objek di klaster lainnya. Alasan lainnya juga yaitu penghindaran overfitting dan efisiensi dalam analisis. Dengan jumlah klasternya 2, hasil klasterisasi memberikan informasi yang paling bermakna dan dapat digunakan untuk tugas yang sedang dilakukan. Sekian penjelasan tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih.